Baik, saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada masih bersama kami dalam program Ustadz Menjawab untuk edisi hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung kembali di line telepon 0271 661749 atau di SMS 081 393 89000. Baik, di line telepon coba kita sapa saat ada yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana ini? Ibu Ida, Bulan Mongondo, Sulawesi Utara. Ya, silahkan Ibu Ida. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbalallah minna wa minkum. Mari Bu. Ini Pak Ustaz yang saya mau tanyakan masalah sholat. Ya. Ketika itu kan saya dalam keadaan sakit flu. Kemudian saya sholat berjamaah dengan anak perempuan saya di rumah. Dan secara spontanitas tidak disengaja saya batuk dan mengeluarkan dahak ya Pak Ustaz. Ya. Saya bingung. Kalau saya tahan, kan otomatis saya tidak bisa membaca ayat-ayat Al-Quran. Jadi dengan spontanitas juga, saya melangkahkan kaki, berjalan dekat jendela dan membuang kotoran yang di mulut, kemudian balik lagi dan melanjutkan. Pertanyaan saya adalah, apakah sholat itu sah ya Pak Ustadz? Ya, gitu? Ya, yang itu saja dulu Pak Ustadz. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Ustaz? Ya, salat saya itu salatnya sah ya, tidak membatalkan salat. Batuk misalkan keluar dahak seperti tadi. Nah, tadi berjalan tidak membatalkan salatnya karena ada sebab tadi. Ada sebabnya. Kalau zaman Nabi ya misalkan zaman Nabi kelantannya belum lantai keramik seperti sekarang ini, artinya masih tanah biasa begitu. Ya. Maka kalau setelah meludah di sebelah kirinya, kan di sebelah kiri begitu ya, di bawah gitu, jangan ke depan, jangan ke kanan, tapi sebelah kiri di bawah kakinya begitu. Itu kalau pada zaman Nabi lantainya masih tanah biasa. Ya. Nah kalau seperti sekarang, kalau terjadi seperti itu, kalau kita misalkan ada semacam kacu atau apa begitu, sapu tangan ya bisa lewat dengan sapu tangan gitu ya. Tapi kalau seperti tadi itu insya Allah tidak membatalkan sholatnya, karena berjalan itu kalau ada sebabnya, ada undurnya itu tidak membatalkan sholat gitu. Asal tidak berbicara gitu ya. Nah kalau berbicara saya tak bedak dulu lah gitu batal. Batalnya bicara tadi. Asal tidak berbicara itu tidak batal. Ya. Ya, demikian ya untuk Ibu Ida yang ada di Bulang. Kemudian di line telepon kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa di mana ini? Pak Arifin di Solo. Bapak Arifin. Ya. Silahkan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Monggo Pak Arifin. Ya, ini Pak Ustaz. Apakah iman dan Islam itu satu nikmat yang identik atau sama atau gimana Ustaz? Karena nikmat yang paling besar itu adalah iman. Ya. Apakah dengan begitu Islam sudah tercakup itu? Bagaimana penjelasannya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi antara iman, Islam, takwa itu tidak bisa dipisah-pisahkan ya. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi orang iman ya otomatis Islam gitu ya. Maka kalau aslinya iman itu kan keyakinan dalam hati. Tapi tidak cukup hanya keyakinan saja, juga harus dibuktikan. Maka dalam istilah yang lain dalam Al-Quran ya amanu wa amilus sholihat, beriman dan beramal soleh gitu. Dalam istilah lain sama saja dengan orang yang bertakwa gitu. Ya. Jadi iman itu juga harus dibuktikan dengan amal soleh. Ya. Islam juga gitu. Jadi bukan kok Islam itu tanpa iman tidak bisa ya. Maka ada rukun iman ya, ada rukun Islam ya. Islam itu juga dilaksanakan itu juga berdasarkan iman itu. Jadi kita misalkan rukun Islam itu misalnya syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, semuanya itu dilaksanakan karena ada keimanan itu. Jadi antara iman atau mukmin atau Islam atau Muslim, Islam itu perbuatannya atau agamanya, Muslim itu orangnya gitu ya. Itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Maka dalam surat Al-Imran ayat 102 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya, itu Allah menyeru atau memanggil, yaitu kalau bahasa sini adalah wahai gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman gitu. Orang-orang yang mengaku beriman berarti kan orang mukmin ya, itu panggil ya ayyuhalladzina amanu
kemudian diperintahkan ittaqullaha, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Orang yang iman diperintahkan supaya bertakwa kepada Allah, ya. Haqqa tuqatihi wala tamutuna, dan sekali-kali kamu sekalian itu mati ila melainkan wa antum muslimun, keadaan kamu sekalian itu muslimun. Muslim itu apa? Jadi orang Islam. Jadi Islam itu agamanya itu perbuatannya, orangnya itu muslimun. Muslimun orang apa? Orang Islam. Kalau banyak muslimun. Tadi orang iman diseru supaya bertakwa, ya. Kemudian diwanti-wanti oleh Allah jangan sampai meninggal mati melainkan dalam keadaan jadi orang Islam yang sebenarnya. Jadi antara iman, Islam atau takwa itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Semuanya itu orang Islam ya mesti iman, orang iman ya mesti takwa, takwa ya iman ya Islam lah, begitu tidak bisa dipisah-pisahkan begitu. Ya, demikian ya. Mudah-mudahan dapat dipahami Bapak Arifin. Kemudian kembali ke SMS, kita bacakan ya Ustaz. Ya. Dari Ibu Ina yang ada di Karanggede, Ustadz saya mau bertanya, surat apa dan ayat berapa yang menerangkan jangan melakukan ibadah kalau belum tahu ilmunya? Terima kasih. Ya, itu pada surat Al-Isra ayat 36 ya. Surat Al-Isra itu nomor surat 17 ayat 36. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqfu ma laisa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Begitu ya, surat surat Al-Isra nomor surat 17 ayat 36. Begitu. Ya, baik, demikian ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian ke SMS lagi nih, Ustaz. Dari Bapak Teguh yang ada di Boyolali, hadis tentang bulan puasa dibagi menjadi 3 fase adalah dhaif, tetapi dalam buku khutbah bahasa Indonesia terbitan MTA malah dicantumkan dan dikatakan sahih. Bagaimana ini, Ustaz? Atau ya, silakan. Ya, terasa kalau di brosur MTA kan sudah dijelaskan itu. Hadisnya itu riwayat Ibnu Khuzaimah juz sekian, halaman sekian itu sudah dijelaskan, dan alasannya apa? Dhaif itu juga sudah dijelaskan di situ, ya. Jadi hadis itu di situ hadisnya adalah dhaif, ya. Hadisnya dhaif sudah dijelaskan alasan dari kedhaifannya itu sudah dijelaskan di dalam brosur itu, ya. Hadis itu kan diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, ya. Ibnu Khuzaimah, kemudian alasannya dhaifnya itu juga sudah dijelaskan, ya. Yaitu alasannya di situ riwayat Ibnu Khuzaimah juz 3 halaman 191 nomor 1887, ya. Itu artinya saya betul-betul buka kitabnya ini, ya. Saya buka di kitab Ibnu Khuzaimah di juz 3 halaman 191 nomor 1887. Jelaskan itu dhaif karena dalam sanadnya ada peri bernama Ali bin Zaid bin Jud'an. Dan kemudian diterangkan di situ tentang perawi Ali bin Zaid bin Jud'an itu, ya, Ahmad bin Hanbal mengatakan ia dhaif itu. Kemudian Bukhari dan Ibnu Hibban berkata tidak dapat jadikan hujah. Nasai berkata ia dhaif, ya. Ibnu Khuzaimah berkata saya tidak berhujah dengannya karena buruk hafalannya. Ibnu Khuzaimah itu berkata saya tidak berhujah dengannya karena buruk hafalannya. Hadis itu padahal hadis tadi diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah sendiri yang meriwayatkan itu mengatakan bahwasanya Ali bin Zaid bin Jud'an itu Ibnu Khuzaimah mengatakan saya tidak berhujah dengannya karena buruk hafalannya. Itu. Lah ini bisa dibuktikan, artinya bisa dibuktikan tentang identitas dari Ali bin Jud'an tadi bisa dilihat dalam kitab Mizanul I'tidal, kitabnya Imam Az-Zahabi di juz 3 halaman 127 nomor 5844, dan bisa juga dibuka di kitab Tahdhibut Tahdhib, itu kitabnya susunannya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di juz 7 halaman 283 nomor 545. Jadi di situ sudah kami jelaskan bahwasanya hadis itu yang panjang itu, ya. Hadisnya panjang itu riwayat Ibnu Khuzaimah di juz 3 halaman 191 nomor 1887 sudah kami jelaskan hadis itu dhaif beserta alasannya kedhaifannya karena dalam syaratnya ada perawi bernama Ali bin Zaid bin Jud'an, dan itu
Tentang kedaifannya itu bisa dilihat dalam kitab tadi Minzalul I'tidal tadi, dan bisa juga di Tahdhibut tadi. Begitu ya. Itu yang sudah jelas alasannya. Begitu ya. Ya, demikian ya. Mudah-mudahan dapat dipahami, artinya dicantumkan di sini menunjukkan bahwa hadis itu adalah dhaif gitu ya. Ya, betul itu saya buka sendiri kitabnya Ibnu Utsaimin saya buka di kitab Minzalul I'tidal, Tahdhib itu saya buka, betul gitu. Ya, demikian ya untuk Bapak Teguh yang ada di Boyolali, mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, biasanya yang mengatakan artinya hadis itu sahih gitu ya, itu tanpa menjelaskan letaknya di mana, juz berapa, halaman berapa, itu biasanya tidak disebutkan seperti itu ya. Apalagi kalau menjelaskan sanadnya gitu. Ya. Demikian ya. Kemudian dari Mbak Lina yang ada di Ngawi, Ustadz, umur saya 18 tahun, saya sudah mengaji di MTA. Tetapi orang tua dan saudara-saudara semua menentang saya. Saya disuruh berhenti ngaji di MTA. Saya juga dibilang anak durhaka karena tidak nurut kata-kata orang tua. Gimana, Ustadz? Ya, kalau ya aslinya ngaji itu tidak harus di MTA, aslinya itu ya. Tapi kalau kita lihat bahwasanya salah satu di antara yang pelajari Al-Quran dan Sunnah itu adalah di MTA. Salah kalau ikut mengkaji di MTA itu tidak ada salahnya gitu ya. Nah, kecuali kalau kamu jangan mengaji di MTA tapi tak ulang sendiri begitu ya, ngertikan betul Al-Quran dan Sunnah itu tidak masalah. Tapi asal kamu jangan ngaji di MTA, kemudian kalau sudah tidak ngaji, sudah tidak diurusi, lah ini yang keliru seperti itu, ya gitu. Jadi yang intinya itu sebenarnya kita harus mendidik diri kita dan keluarga kita itu supaya dimengertikan pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau cuma jangan ngaji di MTA, kemudian ayahnya itu sendiri tidak mau mendidiknya, tidak mengertikan dengan Quran dan Sunnah, di sini yang keliru, ya. Nah, begitu. Nah, kalau misalkan tetap ngaji di MTA karena ingin mengetahui Al-Quran dan Sunnah, ya, jangan sampai kita itu sebagai orang Islam yang mengaku punya kitab Al-Quran, tapi kita juga tidak mudeng, tidak paham kitab Al-Quran itu sendiri, membacanya aja mungkin belum bisa, apalagi artinya, apalagi maksudnya. Padahal Allah menurunkan Al-Quran itu supaya diamalkan, supaya bisa mengamalkan, nah itu tentu kan harus mengetahui artinya. Maka kalau belum tahu, mengkaji, mempelajari itu sudah betul. Jadi kalau misalkan tetap ngaji di MTA, itu apa termasuk anak durhaka? Ya tidak durhaka, karena tadi mempelajari Al-Quran dan Sunnah tadi ya. Kecuali kalau kamu jangan ngaji di MTA, tapi saya ulang Al-Quran dan Sunnah itu, lah kalau itu ya monggo saja, begitu ya. Baik, demikian ya. Nah, sudah dapat dipahami. Line telepon coba kita sapa, 661749. Kita sapa. Baik, kita lanjutkan lagi untuk SMS-nya ini, Ustaz. Ya. Kita sapa yang ada di telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana ini? Sebelumnya mohon maaf Bapak, volume radionya bisa dikecilkan terlebih dahulu Bapak supaya tidak feedback. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak Triwibowo. Bapak. Wedi Klaten. Ya. Silakan Bapak Triwibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Mau tanya, Ustaz. Ya. Sewaktu kita di pesawat, ya, karena perjalanan jauh, ini kalau kita mau menjamak qashar zuhur dengan asar, ya, kemudian kita harus berwudu, namun airnya tidak cukup. ya, Kita kan harus tayamum. ya. Kalau cara bertayamum yang benar itu bagaimana? Yang pertama menurut Quran dan hadisnya. Kedua, pada waktu setelah melaksanakan sholat duhur, mau mengqashar sholat asar, apakah itu harus bertayamum lagi? Itu aja dulu, Ustaz. Ya. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan. Ya, yang pertama sebetulnya itu kalau kita itu mau istilahnya itu agak ya yang lebih afdal lagi gitu ya. Misalkan kita mau pergian, lebih afdal itu misalkan kita sebelum berangkat itu kita setelah mandi misalkan itu kita berwudu sekalian misalkan begitu. Belanda jarak berapa jam itu biasanya kalau orang itu sudah terbiasa itu tidak batal gitu. Jadi biasanya seperti pengajian akad pagi ya itu. Misalkan dari rumah dah wudu itu biasanya sampai
selesai akad pagi itu belum batal gitu ya. Begitu ya. Biasanya begitu. Nah, tentu kalau bisa demikian itu lebih bagus. Namun kalau tadi itu yang tanyakan seperti tadi ya, di pesawat kan juga sebetulnya ada air, tapi misalkan tidak ada air itu atau kurang lah dan sedikit begitu, itu bisa bertayamum gitu ya. Tayamum yaitu caranya memang zaman Nabi belum ada pesawatnya. Jadi Nabi mengajari tayamum itu ya, tangan itu ditepukkan di tanah begitu, kemudian disapkan pada rai ini ya, muka kita itu sekali, kemudian tangan itu dari ini yang tangan dari ujung jari tangan ini sampai pergelangan tangan, tidak perlu sampai siku, itu tangan kanan dulu, kemudian tangan kiri. Caranya begitu. Lah kalau misalkan di pesawat ya sudah semaksimalnya seperti itu. Kalau tadi itu misalkan ada airnya sedikit itu ya, bisanya begitu ya sudah seperti itu. Karena dalam keadaan darurat kan begitu ya. Di cara yang tayamum seperti tadi, yaitu ditepukkan pada satu tempat itu, bisa pada tempat duduknya ya, bisa di itu ya begitu ya. Nah, itu kemudian muka ya, kemudian setelah itu tangan atau tapak tangan dari ujung jari ini kemudian sampai pergelangan tangan itu tangan kanan dulu kemudian tangan kiri, itu sudah cukup seperti itu. Nah, dasarnya ya surat Al-Maidah ayat 6 dan An-Nisa ayat 43 itu dalam surat Al-Maidah ayat 6 itu Allah SWT berfirman ya, dalam surat Al-Maidah nomor surat 5 ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu. Terus ini wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu. Nah, itu fatayammamu, maka bertayamumlah kamu sekalian sha'id dan thayyiban, dengan tanah yang baik atau bersih ya. Famsahu biwujuhikum, famsahu maka usapkanlah atau sapulah begitu ya, artinya usapkanlah biwujuhikum pada wajah kalian gitu, wa aidikum minhu dan pada tangan kalian. Nah itu ya, jadi caranya tayamum itu muka, kemudian tangan sampai pergelangan, itu tidak perlu sampai siku gitu. Di tangan itu ya, memang tangan itu sampai pergelangan ya tangan, sampai siku ya tangan, sampai sini bau ini juga tangan. Tapi dalam hadis jelaskan bahwasanya cara tayamum itu cukup sampai di pergelangan tadi. Jadi caranya menepukkan pada satu tempat ya, bisa pada tempat duduknya pesawat itu ya bisa begitu, kemudian disabukkan pada muka, kemudian tangan kanan sampai pergelangan, dan tangan kiri sampai pergelangan begitu ya. Kemudian kalau setelah sholat tadi zuhur akan melaksanakan sholat asarnya gitu, akan jamak gitu, apakah perlu tayamum lagi? Tidak usah ya. Jadi selama belum batal itu masih bisa untuk untuk sholat yang selanjutnya tadi. Jadi cukup dengan tayamum satu kali tadi, kemudian sholat zuhur, kemudian setelah selesai sholat zuhur, kemudian jamak dengan sholat asar. Seperti begitu ya. Ya, demikian ya Bapak, mudah-mudahan dapat dipahami. Dan Ustaz, sekaligus sebagai pertanyaan terakhir ini Ustaz, untuk kesempatan sore ini, kesimpulannya untuk materi yang disampaikan hari ini Ustaz. Ya, alhamdulillah kita adalah thalabul ilmi. Thalabul ilmi ini adalah penting sekali dan wajib untuk setiap orang muslim untuk mencari ilmu ya. Jadi thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu, ilmu agama ini wajib untuk setiap orang Islam. Karena kalau kita tidak mencari ilmu agama ini, ya kita tidak tahu turunan agama itu. Padahal ya, Allah mutus Rasulullah untuk untuk menyampaikan agama ini agar dipahami dan dilaksanakan. Maka seperti diantaranya pada sore hari ini ya, kita mencari ilmu agama ya, Al-Quran dan Sunnah, karena namanya agama itu ya Al-Quran dan Sunnah itu rujukannya di situ. Maka Nabi bersabda, taraktu fikum amraidi lan tadillu ma masaktum bima kitab Allah sunnatan nabihi. Kutinggalkan pada kamu sekalian dua perkara yang kamu sekalian tidak akan sesat apabila kalian berpegang pada keduanya, kitab Allah dan sunnah nabinya, dalam Muwatta Imam Malik juz 2 halaman 899 ya gitu.
Jadi kalau kita mempelajari ilmu agama ya, dengan betul-betul ya, sehingga kalau kita tidak tahu ya tanya pada yang ahlinya begitu, seperti diantaranya pada sore hari ini. Nah itulah sebagai berarti kita melaksanakan kewajiban kita, sehingga dengan mencari ilmu itu kita mengetahui jalan ke surga. Nah, kemudian setelah tahu ilmu itu kemudian kita laksanakan. Kalau kita tahu ilmunya tidak kita laksanakan, tahu perintah Allah ya, larangan Allah ya, ada Allah merintahkan, Rasulnya merintahkan, kita tidak melaksanakan, Allah dan Rasulnya melarang sesuatu kita menerjang, berarti kita tahu jalan surga, tapi kita tidak melangkah. Maka setelah kita tahu ya kita amalkan, tahu jalan surga, kita melangkah ke sana. Nah itulah, maka dengan kita mengetahui ilmu agama ini, mengetahui perintah Allah dan Rasulnya, maka adalah kita laksanakan semaksimalnya, dan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya kita jauhi semaksimalnya, dan itulah namanya orang yang bertakwa, yang Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Saya rasa demikian. Semoga Allah mengampuni kita dan masukkan kita dalam surganya. Amin. Ya, baik, terima kasih Ustaz kebersamaannya sudah di. Semoga bermanfaat untuk saudara kita semuanya. Dan sampai di sini kebersamaan kita dalam program Ustadz Menjawab. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita dapat kembali bersama. Akhirnya kami undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.